Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, di antara kemuliaan Sayyidina Umar sekaligus pujian dari Nabi pernah mengatakan, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan setan itu akan mengambil jalan yang lainnya. Jadi setan itu takut kepada Sayyidina Umar. Apalagi manusia, setan mau takut. Jadi memang Sayyidina Umar ini dikenal ditakuti, Pak. Sehingga Thalhah bin Ubaidillah itu ketika Sayyidina Abu Bakar mau menunjuk menjadi khalifah, terus mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah Rasulullah, apa yang engkau akan katakan kepada Tuhanmu jika engkau ditanya kenapa harus memilih Umar? Sebab kerasnya minta ampun. Kira-kira begitu. Kemudian jawab Sayyidina Abu Bakar, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi menurut saya itulah pilihan yang terbaik. Kira-kira begitu. Oke. Jangankan berpapasan, Bu. Disurati saja takut. Siapa yang disurati kemarin? Apa? Sungai Nil. Jadi penunggu Sungai Nil itu, maksudnya penunggu ini apa? Kalau di konteks kita itu apa, Pak, namanya? Danyang, danyang penunggu. Nopo ngoten nggih. Disurati saja takut. Seperti apa yang terjadi di Sungai Nil. Nah, para jamaah sekalian, suatu saat beliau ini khutbah Jumat. Berarti hari Jumat, Pak. Khutbah di Masjid Nabawi. Sementara itu pasukan muslimin sedang dikirim ke wilayah Irak untuk penaklukan Persia. Nah, ketika akan melewati suatu lembah, yaitu perjalanan menuju ke musuhnya, ada bukit atau gunung terus di tengah lembah. Kira-kira yang mau dilewati yang mana? Gunung atau lembah? Lembah. Lembah itu dataran rendah. Tetapi apa yang terjadi? Pasukan musuh sudah membuat jebakan-jebakan di lembah itu, dan mereka sudah mempersiapkan diri di atas gunung itu dengan senjata-senjatanya, termasuk batu-batu besar yang nanti ketika pasukan muslimin lewat, batu itu akan digelundungno. Saat itu Sayyidina Umar sedang khutbah. Tiba-tiba beliau terlihat kaget, yang asalnya ini pandangannya menuju ke jamaah, tiba-tiba melihat ke atas, kaget. Kemudian diam sebentar gitu, lalu dia mengatakan di tengah-tengah khutbah itu, dia berteriak dengan suara lantang, ya Syariah, al-Jabbal al-Jabbal, khudul yamin. Al-Jabbal al-Jabbal, khudul yamin. Apa artinya ini? Wahai pasukan, awas di depan ada gunung. Ambil jalan ke kanan. Ambil ke kanan. Kira-kira begitu. Jadi di tengah khutbah tiba-tiba teriak, awas ada gunung. Ambil jalan ke kanan. Ini para sahabat ini, ada apa dengan Sayyidina Umar?
Apakah ngelindur? Masuk gak turun lindur? Masya Allah. Awas ada gunung. Setelah itu kemudian beliau meneruskan khutbahnya seperti biasa. Nah, jamaah yang bingung. Ini setelah sholat Jumat selesai, kemudian menanyakan, wahai Amirul Mukminin, tadi ketika engkau khutbah, ada kata-kata, ada kalimat yang tidak nyambung dengan materi khutbahmu. Tiba-tiba engkau mengatakan, ya Sariyah, Al-Jabbal, khudul yamin. Tiba-tiba engkau mengatakan, awas ada gunung, ambil jalan ke kanan. Ada apa sebenarnya? Maka kemudian Sayyidina Umar ini mengatakan, saya menyaksikan pasukan muslimin yang sekarang ini berada di Irak. Ini mau melewati lembah di antara dua gunung. Sementara di lembah itu sudah penuh dengan jebakan musuh. Dan musuh pun sudah siap di atas dua gunung itu untuk melempari mereka dengan batu. Masya Allah. Maka kemudian saya menginstruksikan kepada pasukan itu untuk ambil jalan ke kanan. Khudul yamin. Ambil jalan ke kanan. Masya Allah. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana mungkin suaramu bisa sampai ke sana? Sekarang ini posisimu di Madinah. Sementara mereka di Irak. Di Irak sekarang. Umar kemudian mengatakan, la ala junudim minal junudillah yuballighu sauti. Semoga saja ada di antara pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah yang bisa menyampaikan suaraku ke sana. Itu kata Sayyidina Umar. Wa inna junudallahi la yukhsa. Sebab tentara Allah itu sungguh jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Masuk akal mboten Mbak ini? Masuk akal mboten? Tidak masuk akal. Jadi ada kalanya sesuatu itu hanya kita percaya atau tidak. Iman. Iman itu percaya atau tidak. Jadi tidak bisa dibuktikan. Termasuk apa yang terjadi kepada Sayyidina Umar ini. Nah, ketika pasukan itu sudah melewati sudah kembali ke kota Madinah, pasukan ini, pasukan yang diinstruksikan Sayyidina Umar untuk ambil jalan ke kanan itu, sudah sampai ke Madinah, lalu disambut oleh para sahabat. Di mana Pak biasanya kira-kira? Pasukan datang itu yang dituju yang pertama mana? Biasanya masjid, disambut di masjid dulu sebelum pulang. Disambut di masjid, kemudian para sahabat bertanya, wahai kalian pasukan yang diutus ke wilayah Irak. Waktu itu hari Jumat. Apakah kalian mendengar suara ya Sariyah, Al-Jabbal, khudul yamin. Wahai pasukan, awas di depan ada gunung, ambil jalan ke kanan. Dan semua pasukan menjawab, iya, kami semua mendengar. Masya Allah. Kami semua mendengar ada suara yang mengatakan, wahai pasukan, awas di depan ada gunung dan ambil jalan ke kanan. Masya Allah. Ini suara terdengar jelas di antara kami semuanya. Kami semua mendengar. Apakah kalian kenal suara itu? Suara siapa itu? Suara itu kayaknya adalah suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini suara Umar bin Khattab. Masya Allah. Kalau sekarang bisa enggak Pak begitu? Bisa, melalui live streaming. Jangan bisa video call dengan orang yang di Irak sana sambil menginstruksikan, wahai pasukan, mungkin drone-nya pakai kamera itu kamera drone, bisa menginstruksikan pasukan lewat drone, bisa sekarang. Tapi waktu itu tidak masuk akal.
Ini adalah salah satu daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada Sayyidina Umar. Karena hatinya bersih, karena hatinya bersih, tegas, dan tidak pernah pandang bulu. Baik itu anaknya sendiri, orang yang terhormat, pokoknya di mata Umar itu ngomongnya ya model begitu. Disentak ya sentak. Nggak ada yang kalau orang terhormat itu bahasanya rodok merendah. Enggak. Itu Sayyidina Umar. Nah, kita kan sudah pernah membahas tentang Abu Sufyan, Pak. Pernah nggih? Rodok kenal nggih. Siapa Abu Sufyan itu? Salah satu pemimpin Makkah, Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini masih kerabat dekat dengan Sayyidina Umar. Masih napa niku? Paman nggih. Sehingga nanti ketika Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah, kemudian terbunuh, yang membela mati-matian ya keluarga Abu Sufyan ini. Nah, Nabi saja ketika mau menasihati Abu Sufyan itu mencari waktu yang tepat, mencari strategi yang tepat. Kemudian memilih kata-kata yang kira-kira tidak menyakitkan. Sayyidina Abu Bakar pun demikian. Jadi ketika ada masalah atau ada aduan tentang Abu Sufyan, Sayyidina Abu Bakar ini memilih waktu yang kira-kira tepat, strategi yang tepat, dimulai dari mana, kemudian memilih kata-kata yang tepat, jangan sampai ada yang tersakiti. Tetapi tidak demikian dengan Sayyidina Umar. Suatu hari datang seseorang kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, Abu Sufyan." Ada apa dengan Abu Sufyan? Masa patok tanah itu yang asalnya milik saya ke sini tiba-tiba dipindah dan tanah saya sekarang menjadi berkurang. Mungkin kalau sekarang ya, zaman sekarang ya, atau pemimpin yang kurang tegas, mungkin dikatakan ngeten, Mbak, sabar dulu ya. Sabar dulu, kita nanti akan usahakan solusi yang terbaik. Jadi nggak usah rame-rame dulu. Karena ini berkenaan dengan orang terhormat, pejabat tinggi. Kira-kira begitu. Kemudian ditunggu lama, gak ada kabar. Biasanya begitu. Nah, tetapi tidak dengan Sayyidina Umar. Beliau kemudian memanggil Abu Sufyan, kemudian langsung diajak ke lokasi. Wahai Abu Sufyan, ini tanah milik penduduk sini. Dan sebelah sini adalah tanahmu. Kenapa patoknya tiba-tiba geser atau pindah? Kata Abu Sufyan, iya. Biasa orang yang melakukan kesalahan kemudian ditegur. Iya. Maaf wahai Amirul Mukminin, akan saya pindahkan. Nah, Abu Sufyan ini kan pemimpin, Pak, anak buahnya banyak. Sehingga dia kemudian memerintahkan anak buahnya, "Ayo kesini kalian, ambil patok-patok itu." Kata Sayyidina Umar, "Tidak, yang harus mengambil patok itu ya kamu sendiri." Masya Allah. Ya kamu sendiri, karena ini penyebabnya adalah kamu, Abu Sufyan. Akhirnya patok itu kemudian dicabuti oleh Abu Sufyan sendiri. Itu luar biasa, Bang. Nah, kemarin kita membahas tentang salah satu nama, yaitu gubernur Mesir. Siapa kemarin, Pak? Sinten? Amr bin As, Amr bin As. Gubernur Mesir di zamannya Sayyidina Umar. Amr bin As ini agak lama menjadi gubernur. Amr bin As. Nah, suatu hari anaknya Amr bin As ini ikut lomba pacuan kuda. Dengan beberapa pemuda. Tetapi kalah. Nah, orang yang menang ini kan biasanya meluapkan emosinya, seneng. Wih, menang. Sambil gerakan-gerakan sedikit itu. Seperti jenengan kalau lihat
pemain sepak bola terus mantun ngegolno niku kan joget gulung-gulung apa laki-laki begitu ya. Nah, ekspresi ini ya, oleh putranya Amr bin As itu dianggap mengejek, Pak. Dianggap mengejek. Istilahnya kalau sekarang itu baper. Ya. Gerakan-gerakan itu mengejek bagi dirasakan mengejek bagi putranya Amr bin As. Kemudian orang ini dipanggil, sini kamu, menang lomba begitu aja belagu kalau sekarang begini. Jangan lebih kamu, sambil dikaplok, plok gitu. Rodok mangkel, kaplok, plok. Sambil lagi sambil ngaplok. Loh, kamu mukul saya? Apa? Masih kurang, kaplok lagi, plok. Masya Allah. Sambil mengatakan, Ana ibnul Akram, Ana ibnul Akramin. Berani balas kamu. Saya ini adalah anaknya pejabat tinggi di sini. Saya adalah putra daripada orang yang paling terhormat di sini. Masya Allah. Ya yang diajak ngomong kemudian dilu, nggak berani balas, nggak berani ngomong. Tetapi dalam hati merasa sakit hati. Dalam hati merasa sakit hati. Maka pemuda ini kemudian diam-diam pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, melapor kepada Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak terima atas perlakuan putra dari gubernur Mesir. Akhirnya dia ceritakan begini. Yang terakhirnya dia dipukul, dikaplok. Dan saya tidak berani membalas. Lalu Sayyidina Umar kemudian mengambil tulang. Tulang itu digores dengan pedang, seret gitu ya. Kemudian tengahnya dikasih titik, dicelowoki pakai ujungnya pedang, tengahnya. Kemudian tulangnya dibungkus dan diberikan kepada pemuda tadi untuk diserahkan kepada Amr bin As. Diserahkan kepada Amr bin As. Begitu sampai ke Mesir, ya, tulang ini diberikan kepada Amr bin As, kemudian dibuka, ternyata isinya adalah apa tadi? Tulang. Amr bin As melihat ada goresan lurus itu, tangannya langsung gemetaran, ya, badannya gemetaran. Ya. Ya Allah, salah apa keluarga kami, katanya. Salah apa kami ini? Wahai Allah, salah apa keluarga kami? Katanya, sambil gemetaran. Nah, orang yang bawa tulang tadi kan rodok bingung ya. Ada apa dengan tulang itu? Saya tadi dari kemarin membawa tulang itu biasa-biasa saja, enggak gemetaran. Loh kok ini pemimpin besar kok malah gemetaran? Ada apa? Penasaran nih. Ya. Maka kemudian pemuda ini bertanya, wahai gubernur, ada apa dengan tulang itu? Maka kemudian dijawab oleh Amr bin As, kamu tahu artinya ini? Tidak tahu. Dari kemarin saya juga bingung kok. Cuma dikasih begitu. Kok gak tulisan atau apa? Ini memperingatkan kepada saya, seakan-akan mengatakan, wahai gubernur, wahai Amr bin As, jangan lupa sebentar lagi kamu akan menjadi tulang seperti ini. Oleh sebab itu, hiduplah dengan lurus dan berlakulah adil. Jika kamu tidak bisa berlaku adil dan tidak bisa berbuat lurus, maka pedangku ini akan membereskanmu. Kira-kira begitu yang pesan yang diberikan Sayyidina Umar kepada Amr bin As ini. Lalu Amr bin As ini kemudian segera mengumpulkan keluarganya untuk menghadap kepada Umar ibnul Khattab di Madinah. Itu yang terjadi. Lalu kemudian pemuda ini diajak. Sebab yang membawa surat adalah pemuda ini.
Nah, apa yang terjadi kemudian di Madinah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini masih banyak ternyata. Kemarin saya perkirakan satu ini sudah selesai. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi 8 seri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.